ada orang yang itu yang saya bilang tadi itu, dia melihat bisnis itu harus lebar karena pola pikir kita itu pengen besar, jadi makanya langsung otomatis dia pilih yang generik, yang besar, kesehatan, atau saya bermain di restoran, kafe apa ini, karena itu kan bisa dibagi. Dari situ aja sebetulnya itu sudah mulai menentukan arahnya kita ini sudah akan bisa sukses atau tidak. Peluru kita satu, kita nembak kemana-mana, habis, hasilnya nggak ada. Tapi kalau kita very clear dengan target market kita, bagaimana kita mensegmentasi pasar kita nggak perlu kemana-mana. Itulah hebatnya sekarang dibandingkan zaman saya dulu. Zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram yang bisa, kalau Anda beriklan, bisa langsung cari profil dari target market Anda. Tapi dengan adanya seperti Facebook, Instagram yang bisa Anda kontrol, dengan biaya yang sedikit luar biasa. Sekarang ini paling tepat lah jadi entrepreneur zaman sekarang. Jadi Anda nggak takut lagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa itu. Perusahaan raksasa itu harus takut dengan kita yang kecil-kecil. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Kali ini saya lagi didampingi oleh Mas Budi Isman. Saya panggilnya Mas aja ya? Iya, siap. Ya. Makasih banget loh Mas Budi buat waktunya untuk diinterview. Sama-sama. Karena ini Mas Budi ini sibuk banget loh, sibuk banget. Mas Budi Isman ini adalah CEO dan founder dari PT Mikro Investindo. Aku kan biasanya kalau mau interview orang itu pasti juga nonton dulu lah atau pelajari dulu lah, cek dulu backgroundnya lah. Jadi aku tuh sempet lihat satu artikel yang bilang Mas Budi itu dulu pernah DO sampai 4 kali. Udah DO 4 kali, IPK-nya juga cuma 1,2. Ya. Bener ya? Betul. Nah bisa diceritain nggak sih gimana dari seorang mahasiswa yang kayaknya nakal ya? Iya, nggak bener lah pokoknya. Nggak bener. Terus bisa sampai sukses sampai pernah jadi CEO-nya Sari Husada. Itu sih luar biasa loh. Boleh ceritain nggak Mas? Iya, sebetulnya malu juga sih ya ceritanya. Ya mungkin karena dulu itu masih muda, mungkin terlalu muda waktu saya itu selesai SMA. Itu mungkin salah satu faktor, saya nggak tahu ya. Terlalu muda waktu selesai SMA? Iya, jadi artinya saya kuliah itu umur 16,5 tahun. Ya, umur 16 tahun. Karena waktu itu ya SD pun juga lompat ya kali ya. Karena orang tua itu dulunya pendidik guru? Ya, guru, dosen. Oh. Ya, jadi dulu pernah kita waktu kecil pernah ke Amerika ikut beliau. Karena ngajar di sana? Karena ngambil doktor, PhD-nya, tapi juga sekaligus juga ada ngajar di situ. Nanti waktu kembali itu ya karena udah sering pindah-pindah di SD, SMP itu, jadi ada yang program di mana yang short, yang lebih pendek gitu. Iya. Karena mengikuti sistem-sistem di Amerika waktu itu. Jadi mungkin karena kecepatan itu, padahal saya juga biasa-biasa sih, nggak pernah sih juara seperti itu enggak. Tapi mungkin karena terlalu banyak main, kemudian sekolahnya juga terlalu cepat, dan pergaulan waktu itu terus terang aja juga tidak terlalu, ya dalam standar sekarang mungkin kurang bagus lah ya. Bandel maksudnya? Bandel lah pokoknya. Jadi akhirnya mungkin juga nggak jelas juga maunya apa. Iya. Jadi, tapi sebetulnya pada saat saya SMA itu pun sudah ada keinginan misalnya mulai dagang kecil-kecilan ya, bisnis kecil-kecilan lah, walaupun masih fokusnya mungkin jual beli produk tertentu gitu ya. Tapi nggak clear sebetulnya apa yang saya mau dalam hidup itu. Iya. Sehingga waktu mau masuk kuliah pun waktu itu
karena nggak jelas mau apa, ikut tren dong. Nah biasalah, sekarang kan juga banyak orang-orang kan ikut tren. Iya. Nah trennya waktu zaman saya itu yang paling hot waktu itu adalah orang-orang tuh insinyur. Oke. Kalau enggak itu akabri, itu zaman dulu itu. Militer. Kalau enggak tuh kedokteran. Nah, 3 itu waktu itu zaman itu. Nah saya pikir akabri saya nggak mungkin, terlalu kecil, skinny mungkin ya. Kurus gitu ya. Dan juga nggak tampang lah saya jadi militer gitu ya. Yang kedua kedokteran saya nggak suka terus terang aja dan jelimet menurut saya. Iya. Nah akhirnya saya pikir apa ini? Oh mungkin engineer nih. Nah teman-teman saya kebetulan banyak yang masuk ITB, IPB dan segala macam. Nah disitulah saya akhirnya nyusul juga ke Bandung gitu. Singkat kata ya gagal lah. Ya di situ ditarik oleh orang tua. Balik waktu itu saya di Padang. Nah orang tua saya kebetulan waktu itu rektor di situ, di salah satu universitas di situ. Ahli pendidikan, tapi anaknya ya kok kayaknya nggak bener gitu. Jadi waktu itu orang tua masih di Padang, Mas Budi udah di Bandung ya, sendiri. Ya, karena tamat SMA kan harus ke sana. Dulu saya SMA-nya di Padang, lab school, di lab school di situ. Nah, karena gagal di situ, balik ke Padang, masuk ke Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi. Tapi cuma setahun gitu. Setahun, ya akhirnya gagal juga. Nggak naik tingkat istilahnya ya. Dulu nggak ada sistem credit point ya seperti yang sekarang nih. Jadi nggak naik tingkat, harus ngulang. Tapi yang diulang tuh hanya 1 mata kuliah. Akhirnya sore nganggur, saya coba masuk Akademi Bahasa Asing. Nah sambil dagang ya saya sore dagang. Jadi saya buat bisnis lah kecil-kecilan waktu itu. Kita buat PT waktu itu bersama dengan dosen saya. Kita bikin toko buku. Kita impor buku dari Singapura, dari Amerika. Kita jual ke universitas-universitas di Sumatera. Waktu masih kuliah itu? Masih kuliah, walaupun gagal gitu. Mungkin dari situ juga mulai juga kelihatan ya keinginannya untuk bisnis dan segala macam. Ya tapi ujung-ujungnya karena nggak ada yang fokus juga, akhirnya ya di Akademi Bahasa Asing itu pun cuma 9 bulan saya akhirnya juga nggak selesai. Plus juga kondisi waktu itu mungkin juga tidak bagus ya, karena mungkin sudah sering lah saya ada masuk koran dengan berita negatif. Sampai masuk koran? Iya itu ya. Jadi orang tua saya kan malu ya. Iya. Malu, sehingga ya akhirnya saya pilih ya udahlah kalau gitu saya ke Jakarta aja, coba lagi daftar di UI Fakultas Ekonomi, masuk tahun 82 itu. 2 tahun aja. Saya baru lahir itu. Iya aja lah. Tapi ya banyak teman-teman lah tahu. Tapi 2 tahun aja saya di situ, juga gagal juga gitu. Nah akhirnya ya karena gagal seperti itu ya udah. Akhirnya pilih-pilih, ujungnya mungkin saya nggak bisa sekolah di sini. Saya bilang ya udahlah saya nggak usah bisnis lagi, jual aja. Kemudian saya bilang sama orang tua ya kayaknya saya harus ke Amerika gitu. Singkat kata saya ke Amerika, masuk di sana nggak ada yang mau terima karena IP ya 1,2 tadi itu, ya kan? 1,2 siapa yang mau kan gitu ya? Berarti kan nilainya cuma C, D, E, F mungkin ya. Kalau ada X, Y, Z tuh ada itu situ. Ya sehingga ya banyak universitas yang coba mendaftar, akhirnya saya dapat satu universitas American University di Washington DC yang mau memberikan saya kesempatan karena saya mencoba menjual diri lah waktu itu. Saya bilang saya nggak bodoh. Dia bilang ya 1,2 IP itu bodoh katanya mereka. Terus bisa diterima ya, ngeyakininnya gimana? Ya mungkin dasar dagangnya ada gitu ya, selling skills ini kan harus ada nih. Jadi saya bilang kan gini. Sambil bercanda sebetulnya, tapi sebetulnya poinnya serius gitu. Saya bilang sama namanya international advisor waktu itu. Saya bilang, sir, saya tidak bodoh gitu, dalam bahasa Inggris tentunya ya. Tapi di Indonesia itu memang budayanya seperti itu. Ya, dia bilang budaya apaan itu? Saya bilang nggak gampang memberikan nilai dosen-dosen itu kejam-kejam semua. Saya bilang makanya nilai saya seperti ini. Kalau menurut saya 1,2 ini, kalau saya itu nggak bodoh, sebetulnya ini sudah bagus. Dia bilang nggak mungkin itu. Saya bilang iya. Jadi bagaimana orang mendapatkan A di situ? Saya bilang nggak ada orang mendapat A. Itu hanya untuk Tuhan. Kira-kira gitu. Padahal saya joking sebetulnya. Jadi B gimana? Wah B itu untuk nabi-nabi aja saya bilang. Nah untuk mahasiswa baru tuh C, D, E, F saya bilang. Makanya rata-rata 1,2 itu sebetulnya bagus untuk mahasiswa kan itu. Dia percaya itu atau kayak dia ketawa. Dia bilang are you joking? Yes saya bilang, but I'm trying to make a point. Jadi saya ingin membuat point untuk Anda bahwa saya itu sebetulnya berikan kesempatan saya nggak bodoh. Target kan saya
Jadi saya bilang, toh ini kan sudah swasta. Saya bilang, ya perlu duit toh. Perlu. Saya bilang kan ya. Pintar Iya kan. banget ngomongnya. Lalu, nah kalau perlu duit saya bilang, saya bayar nih kuliahnya. Tidak usah masukkan saya masuk aja probation. Tidak usah masuk saya sebagai permanen. Iya. You terima uang toh, saya bilang. Kasih saya kesempatan, lalu berikan saya nilai yang ditargetkan untuk diambil. Kalau saya nggak achieve nilai itu, keluarkan saya, you dapat duit saya. Ya kan gitu ya. Kalau bilang, pikir juga dia. Pintar juga ya. Iya juga ya. Iya juga ya mungkin ya. Oh kalau gitu mau seperti itu mau. Oke kalau begitu nggak boleh saya kasih full dulu. Saya kasih 3 mata kuliah aja. Dikasih mata kuliah ada 2 finance waktu itu financial future. Kalau nggak salah 2 satu lagi financial management. Lalu dia bilang you harus saya tes kembali bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Inggris lagi itu 3. Nah targetnya hanya B+ katanya. B+. Dia harus tanya. Oke. Berarti nggak usah A katanya. Ya, tapi tetap aja. Iya itu kan saya dari 1,2 disuruh B+ kan pusing juga saya kan. Gitu. Ya di situ saya pikir mungkin dari situ juga triggernya mungkin ya. Saya pikir saya harus merubah hidup saya. Karena saya pikir ini sudah keterlaluan, sudah 7 tahun saya kuliah nggak selesai. Mungkin orang tua juga sudah kecewa. Mungkin teman-teman juga pada istilahnya itu mungkin di belakang saya bilang ya itu mampus lu kan gitu ya. Berarti ini umur 3 nih ya setelah 7 tahun ya? Ya sekitar ya hampir ya. Iya, betul. 16 tahun mulai kuliah kan. Betul. Jadi setelah itu oke, saya bilang saya dari sejak itu saya belajar ya alhamdulillah dapat nilai A 3-3-nya gitu. Jadi mereka juga kaget kan. Benar juga ya, you katakan ya dia 1,2 itu kayaknya A ya rata-ratanya kalau di Indonesia ya. Saya bilang, nah itu. Bayangkan saya bilang di Indonesia saya pakai bahasa Indonesia aja 1,2. Di sini saya kuliah pakai bahasa Inggris, dapat A saya bilang kan itu. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu saya terima deh kan gitu ya. Nah, pendek kata 1,5 tahun saya selesaikan S1. Saya nyambung ke George Washington University, ambil program master saya di bidang OD, Organization Development, yang program 2 tahun saya jadikan 1 tahun. Nah, jadi dulu di S1-nya saya ambil Financial Management, ya, keuangan. Saya gabung dengan master's degree saya di dokter organisasi ini, ya, OD. Nah, itu program 2 tahun saya jadikan setahun. Ini program 4 tahun jadi 1,5 tahun. Jadi secara total S1 plus S2 saya di Amerika 2,5 tahun. Tapi intinya kalau saya lihat tadi itu, once saya di dunia tidak ada target, tidak jelas apa yang saya mau, begitu saya jelas targetnya apa, maunya apa, ternyata berubah. Bisa yang kita capai, yang tadinya 7 tahun nggak tercapai, ini malah 2,5 tahun S1 plus S2. Jadi kalau saya melihat begitu, oh ternyata iya, berarti ini setting goals ini penting banget. Poinnya apa? Learning yang saya dapatkan. Berarti harus ada clear dream-nya kita itu. Jadi mungkin dulu saya ada dream banyak sekali. Ya balik ke belakang itu. Dreams itu nggak cukup kalau kita nggak set objektifnya. Karena dulu itu lucunya gini, waktu SMA itu semua olahraga saya ikuti. Saya bisa main semuanya, volley, bola, badminton, pingpong, segala macam. Ikut semua, malah ikut di tim-tim sekolah waktu itu. Tapi nggak ada yang ahli. Lalu zaman setelah itu musik. Ini keren juga nih musik. Oh belajar gitar. Oh udah bisa main gitar, nyanyi. Ya, habis itu ikut band ya. Jadi saya main hampir semua alat musik saya main. Tapi nggak ada yang ahli. Olahraga nggak ada yang ahli. Bisa semua tapi nggak ada ahli. Musik bisa semua nggak ada yang ahli. Poinnya apa? Ya semacam apa? Jack of all trades kata orang. But master of none. Oh. Itu istilahnya apa? Anda bisa semuanya, tapi tidak ada satupun yang menjadi ahli. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman juga, jangan try to be everybody, because you will be nobody. Wih, keren banget. Nah, itu dia. Jadi itu sama tuh, jack of all trades, but master of none. Jadi kalau saya lebih suka, jadi satu aja dulu. Nah itu fokus kan, target. Jadi dream saya banyak tuh pengen itu. Orang tua saya sampai bilang, kamu mau musik, mau makan apa sih? Orang tua biasa lah zaman dulu ya. Ngerti. Zaman dulu mungkin nganggap musik itu. Dia bilang unless katanya, you bisa seperti Michael Jackson seperti itu. Boleh. Wah saya jadi Michael Jackson susah juga saya. Gitu. Nah, jadi saya pikir iya ya mungkin saya mungkin olahraga, mungkin bukan musik. Apa sih dream saya? Oh, dream saya apa sih? Sebetulnya dia pengen jadi guru. Jadi saya pikir berarti saya harus jadi orang dulu. Minimal saya tidak memikirkan lagi soal materi ini. Sehingga kalau itu sudah tercapai,
mungkin pada saat itulah saya menjadi guru dalam tanda kutip, tidak harus menjadi guru SD, SMP, SMA, tapi bisa intinya adalah guru yang bisa berbagi. Sehingga orang bisa menjadi lebih baik, mungkin bertambah ilmunya, dan ilmu itu dipakai sehingga dia bisa sukses, dia bisa berbagi lagi. Itu konsep guru yang saya. Biasanya saya bayang, ya udah kalau gitu saya tinggalkan dulu dunia bisnisnya, saya nggak berbisnis lagi. Saya setelah selesai di Amerika, saya langsung kerja di situ di Mobil Oil. Waktu itu saya pindah ke Texas sama istri. Nah setelah itu ya karena saya diminta pindah ke Nigeria waktu itu. Nigeria. Ya, jadi kondisinya tidak terlalu bagus ya waktu itu. Saya pikir ya udah kalau ada di Indonesia tempat, saya bilang saya pengen balik ke Indonesia. Tahun 89 akhir saya balik ke Indonesia dan kerja di sini Mobil Oil. Setelah itulah saya baru pindah, sempat kerja di Shell, ya perusahaan minyak juga di Belanda. Kemudian cukup lama saya di Coca-Cola. Ya, cukup lama, paling lama mungkin saya di Coca-Cola. Itu mulai merintisnya juga langsung jadi manajer atau? Waktu saya di Coca-Cola iya, tapi waktu saya di Amerika enggak. Saya mulai dari ya biasalah kayak karyawan baru ya. Level perak gitu ya. Level clerical gitu ya, sampai ke ya namanya ya disuruh-suruh ya lihat orang training, ngatur peralatan training segala macam gitu ya. Okay. Nah, tapi itu bagian dari pengembangan prosesnya oleh mereka. Jadi mereka punya sistem juga. Nah sehingga pada saat saya sampai di Shell, waktu di Coca-Cola itu saya sudah di level yang namanya direktur. Oh. Ya umur 32 waktu itu di situ. Umur 32 ya. Udah jadi direktur di Coca-Cola. Ya, levelnya di situ ya, karena keren. Saya jadi head of HR-nya waktu itu. Untuk saya masuk dari kelompoknya Australia gitu, masuk ke sini. Setelah itu terakhir saya menjadi direktur grup dari Coca-Cola Indonesia, dan di sini ya, kemudian dapat tawaran waktu itu dari investor dari Belanda gitu ya, yang invest di sini gitu di SGM. Nah, waktu itu mereka pengen melakukan perubahan, melakukan perombakan yang luar biasa ya, karena mereka mungkin nggak cocok ya dengan manajemen yang lama, sehingga setelah setahun negosiasi akhirnya saya pikir ya mungkin inilah kesempatan saya juga membuat perubahan yang cukup signifikan. Akhirnya maka saya pindah ke sana, kita rombak semuanya dalam tempo 3 tahun kurang lah. Kita waktu itu belinya itu dengan nilai 4 triliun, kita bisa tingkatkan nilainya menjadi 20 triliun waktu kita jual ke Danone. Dalam tempo kurang dari 3 tahun. Setelah itu saya gabung dengan Danone 2 tahun, karena saya waktu kita jual ke Danone tuh salah satu persyaratannya adalah direksi semuanya harus nggak boleh keluar, minimum harus 2 tahun karena nggak stabil nanti kan. Nah, setelah dijual tuh masa pergi semua kan ya. Nah, jadi saya bertahan, makanya terlambat saya pensiun. Harusnya pada saat umur 45 itu tahun 2007 itu saya sudah pensiun. Karena pas banget dengan target saya, udah dijual, selesai sudah, saya selesai serahkan ke Danone, udah saya pensiun. Berarti sudah hampir 10 tahunnya. Iya. Dengan sekarang. Nah, inilah target saya, set target baru saya dari 2010 sampai 2020 ini, apa yang saya lakukan? Inilah yang saya lakukan sekarang. Lebih banyak membantu teman-teman entrepreneur ya untuk mencoba berkembang, UMKM yang masih kecil, karena saya rasa ilmu yang saya dapatkan mungkin lebih dari 25 tahun ya menjadi profesional itu banyak sekali yang mungkin saya bisa tularkan ya, bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi besar. Kalau nggak pengen jadi besar ya nggak ada gunanya ilmu saya gitu. Iya. Tapi teman-teman yang pengen jadi besar dan besar sekali, saya rasa manfaatnya banyak. Makanya lah saya buat 2. Satu Yayasan Pro Indonesia, itu yang banyak melakukan workshop yang reguler, namanya Smart Business Map itu di seluruh kota, ada di 50 kota kita di Indonesia. Itu bersubsidi, mereka bayar tetap, tapi kita subsidi karena kan coachnya harus datang, fasilitatornya harus hotelnya, ilmunya gratis. Kita nggak charge sama sekali soal ilmunya. Tapi ya kita minta mereka juga chip in untuk bayar mungkin hotelnya, ya segala macam. Nah, di situ saya melihat peluang. Peluangnya apa? Saya lihat di kota-kota itu ternyata banyak UKM-UKM itu yang luar biasa, tapi nggak tahu dia luar biasa gitu. Kan kalau mengambil istilah dari Mas Budi, ya. Apa tuh?
banyak pengusaha yang zaman sekarang Iya. modalnya nekat, Ya, nggak ada ilmu. nggak ada ilmu. Ya, betul, nggak ada ilmu. Modalnya nekat, nggak ada ilmu. Saya paham. Jadi saya kadang-kadang banyak juga orang yang marah sama saya. Tapi Pak Udi, banyak juga orang yang ilmunya tapi nggak ada nekat, nggak jadi-jadi. Betul, Iya, betul. Dan itu saya juga kritik untuk teman-teman saya yang profesional. iya, Karena banyak juga teman-teman saya yang dulu bekerja seperti saya, tapi nggak pernah berani jadi pengusaha. Karena nggak nekat gitu. Karena kalau kita sudah bekerja di perusahaan, itu terlalu banyak analisa. iya, Ya kan? iya. Kalau istilah saya itu analisis paralisis. paralisis gitu. Paralyzed karena terlalu banyak analisa. Jadi akhirnya terlalu banyak analisa. 2 tahun analisa. Lalu saya tanya ke teman saya, kamu kan rencananya mau bisnis? Iya. Saya sudah analisa. Udah berapa lama analisanya? 2 tahun. Oh, 2 tahun analisanya aja enggak. Tapi nggak pernah jadi itu perusahaannya. Tapi ketemu lagi yang lain. Nekat aja dia. Sikat aja. Kalau Mas Jaya bilang, kepepet kan? Iya, iya. Mas Yastia Budi. Ya. Pepet. Ya iya, penting. Kadang-kadang harus memepetkan diri kalau kaum profesional. Kalau kaum yang non profesional mungkin karena pengangguran, nggak ada lagi choice. Iya, Tapi jarang yang saya lihat yang betul-betul misalnya pengen, tapi mempersiapkan diri. Saya tidak mengatakan mempersiapkan diri itu harus seperti buat perusahaan besar, feasibility study 3 bulan, enggak. Nekat itu penting, karena itu yang akan membuat kita bergerak. Tapi bergerak aja tanpa juga planning, minimal adalah minimum planningnya, sehingga ya nggak terlalu mengarah kemana-mana. Jadi minimum risiko tetap ada, nekat itu risiko. Tapi kita minimumkan risiko itu dengan adalah sedikit planning. Dari mana planning itu? Ya dari ilmu yang kita dapatkan. Belajar banyak kok teman-teman yang ngajar, ya kan itu ya. Selain dari Iya. yang kami lakukan. Kalau yang dari Mas Budi sendiri kan juga bikin sampai apa tuh namanya ada smart business map. Betul, betul. Nah itu mungkin boleh tuh kita Iya. jelasin karena banyak banget nih ya orang yang kalau sejak saya nge-YouTube tuh di komen saya mau mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana, Betul. bisnis yang cocok tuh yang kayak apa. Ya, betul. Nah itu pertama. Dan terus yang kedua, bisnis sudah jalan nih, gimana cara akselerasinya atau cara ngembanginnya gimana. Betul, betul. Nah, iya. Ya, jadi memang makanya waktu awal saya pensiun itu saya mencoba membina 1-2 pengusaha dulu. Jadi belum masif seperti sekarang ini. Karena masih trial and error kan waktu itu. Jadi saya pikir ilmu yang saya dapatkan itu saya coba buatkan semacam sistematika berpikirnya. Iya. Kenapa begitu saya buat? Karena supaya bisa diduplikasi. Karena kalau kita mau rame, mau banyak, berarti harus diduplikasi toh. Nah, kalau harus diduplikasi berarti harus ada modeling istilahnya. Harus dibuatkan modelnya supaya gampang dipelajari. Itulah Smart Business Map itu muncul. Jadi ada 3 modul, namanya satu adalah playing field, yang kedua itu adalah market landscape, kemudian ketiga itu operational profitability. Nah, kalau orang mau mulai bisnis itu biasanya yang paling bermasalah itu playing field. Misalnya memilih, saya mau bisnis apa sih? Itu kan playing field. Anda mau bermain di mana? Itu kan playing field namanya. Bermain itu apa? Anda mau bisnis apa? Anda mau bisnis di kosmetik kah, perumahan kah, jasa kah, pendidikan kah? Itu kan pilihan. Tapi kan nggak asal milih toh. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Pak Kristin misalnya, saya kasih duit 1 miliar, mau nggak buka bisnis wartel? Enggak. Kenapa? Semua orang kayak udah pada pakai handphone, paket data, segala macam. Ya, itu industri dan kategori yang sudah mati. Iya. Kan gitu. Nah, yang belum mati mungkin warnet. Mau nggak saya kasih 1 miliar di bisnis warnet? Udah sunset juga sih. Nah, itu. Jadi artinya apa? Udah mau tenggelam. Jadi tenggelam, milih bisnis apa aja Iya. harus pakai otak juga toh. Iya. Nggak asal nekat aja toh. Ini enak banget sih Nah, Mas kan Budi itu. jelasinnya. Gampang dicerna. Itu contoh yang very clear. Itu satu, Iya. soal kategori, soal industri. Belum lagi kita kadang-kadang ada orang yang, itu yang saya bilang tadi itu, dia melihat bisnis itu harus lebar. Saya mau jualan kosmetik. Kosmetik itu kan salah satu kategori, tapi bisa juga kita lebih dalam. Kosmetik itu kalau dibagi lagi, ada nggak sub kosmetik? Banyak. Banyak kan? Banyak. Contohnya banget. apa, Mbak? Ini kan, Kalau kosmetik itu ada skincare, ada dekoratif. oke. Kalau dekoratif itu kayak blush on, lipstick itu udah banyak eyeshadow. Betul. Jadi artinya apa? Iya. Kita memilih bermain di kosmetik atau di skincare. Iya. Beda. Benar. Kosmetik itu lebih general dong. Iya. Problem yang ada di kosmetik banyak. Cuman pemainnya pasti lebih banyak lagi.
Tapi kalau kita lebih dalam, jadi kita pilih satu aja dari kosmetik, skincare, berarti dia mengecil. Tapi otak yang entrepreneur pikir, kalau saya terlalu dalam nih memilih bisnisnya, pasarnya menjadi lebih kecil dong. Salah, siapa bilang kan itu. Kalau pasar kita hanya di kota itu aja mungkin mengecil. Tapi kalau kita kecil, tapi global, pilih satu khusus, tapi di seluruh dunia kita jual. Sama aja dengan kita lebar, tapi hanya di kecamatan Bintaro misalnya kita jual. Sama dong. Iya. Jadi karena pola pikir kita itu pengen besar, jadi makanya langsung otomatis dia pilih yang generik, yang besar. Misalnya kesehatan, atau saya bermain di restoran, kafe apa? Oh kopi apa? Kan itu. Atau misalnya minuman apa? Padahal itu kan bisa dibagi. Nah itu playing field. Jadi dari situ aja sebetulnya itu sudah mulai menentukan arahnya kita ini sudah akan bisa sukses atau tidak. Belum lagi kita lihat peta persaingan kita. Belum kita lihat lagi target market. Celakanya banyak sekali orang bilang, kalau saya jualan produk air, target market saya semua orang, Pak. Hebat sekali itu. Saya bilang. Iya. Saya memang benar. Orang perlu air, jangankan orang saya bilang. Kucing perlu, bebek perlu, ya. Apalagi planet ini yang namanya masih bernafas dia perlu air dong. Iya. Jadi kalau gitu targetnya planet ini saya bilang, nggak mungkin. Aqua pasti beda punya target market. Mineral punya target market beda. Clio mungkin berbeda lagi. Jadi artinya apa? Walaupun produknya bisa dipakai semua orang, kita harus tetap punya target market tersendiri. Nah, boleh nggak Mas Budi kasih contoh? Kayak waktu itu kan Mas Budi juga handling Presti ya? Ada, ya betul. Nah, ada. Presti itu ketika masuk, pasar kan udah taunya tuh sosro ya, gitu. Betul. Nah, itu gimana biar bisa bersaingnya atau mungkin dari mappingnya, smart business mapnya itu kalau diaplikasikan ke situ? Ya, secara umum ya saya nggak bisa membahas detail ya, karena itu kan nantinya perusahaan di situ ya. Tapi karena sudah lama saya mungkin sudah basi juga gitu. Tapi minimal konsepnya dulu. Iya. Karena Coca-Cola itu dulu itu kita tahu Coca-Cola itu dari sisi kurvanya itu sudah berada cukup di atas. Karena yang namanya minuman berkarbonasi ya, yang soda itu kan lama-lama karena perubahan gaya hidup orang segala macam, maka demand untuk produk yang seperti itu tidak lagi sebesar dulunya. Iya. Kecepatan. Jadi Coca-Cola paham. Itulah kenapa diciptakan produk-produk baru, ya, masuk ke kategori baru. Nah, kategori apa waktu itu dipilih? Nah, waktu zaman saya dulu di situ, satu air yang paling besar. Tapi air waktu itu Aqua itu terlalu kuat waktu itu zaman dulu. Jadi rasanya berat lah kalau mau masuk situ duluan kan ya. Nah, yang kedua adalah teh yang paling banyak, ya kan? Nah, teh paling kuat waktu itu sosro. Jadi walaupun secara tidak langsung dia berbeda kategori dengan Coca-Cola, Fanta dan Sprite, tapi secara tidak langsung dia adalah musuh dari Coca-Cola, Sprite, Fanta karena dia akan mengambil porsi minuman ringan. Itu namanya share of stomach dong. Kalau orang sudah full di sini nggak bisa masuk lagi dong. Iya benar. Betul kan? Iya. Nah, kalau kita lihat begitu, maka kita pilih apa sih yang kalau begitu ya udah kita masuk ke kategori T. Ada dua opsi waktu itu. Kita gabung dengan sosro misalnya, kan itu salah satu opsi ya. Kalau saya sih, kalau saya misalnya jadi investornya Coca-Cola misalnya, ya udah kalau gitu gimana kalau join aja dengan sosro, itu mudah dong, tinggal ikut caplok di situ bersama-sama kita membangun. Kalau itu tidak ada, apa yang dilakukan? Kita harus masuk ke kategori T. Nah, akhirnya pilihannya adalah masuk kategori T. Bagaimana membedakan kan itu ya? Jadi bedanya apa? Mungkin pertama dari sisi produknya dulu harus ada perbedaan. Makanya dari sisi wanginya harus berbeda, dari sisi kemanisan harus berbeda, ya. Kemasan harus berbeda, ya. Lambang semua. Jadi harus ada diferensiasinya itu. Nah, kalau dulunya itu sosro itu zaman dulu itu dianggap sudah lebih tua dari sisi target marketnya, maka Presti itu dianggap yang lebih muda. Makanya namanya saja sudah namanya fresh tea, dianggap lebih fresh kan gitu ya. Jadi pemilihan target market ke yang lebih younger generation dan juga fit mungkin dengan
Coca-Cola secara keseluruhan. Karena Coca-Cola itu kan lebih soal happy, enjoy, lifestyle-nya kan itu. Dia kan tidak jual lagi produk sebetulnya kan Coca-Cola. Dia menjual sebetulnya emotion-nya. Istilahnya itu emotional benefits. Jadi fresh tea itu pun harus lebih fresh, lebih young. Jadi dari target marketnya juga dibedain. Ya, jadi banyak sekali twistnya itu. Yang lebih clear lagi, yang sering saya kasih contoh sebetulnya adalah uniqueness-nya itu adalah misalnya gini. Garuda dengan Lion sama atau tidak? Beda. Apa sih yang ditonjolkan oleh Garuda? Service, on time. On time itu selalu pesawat paling on time. Oke. Lion apa kelebihannya? Murah. Udah. Very clear. Jadi kalau artinya apa? Kalau Lion, dia pasti mengatakan masa diferensiasi saya dengan yang lain itu adalah harga. Oleh karena itu saya harus menjadi jago di bidang apa? Cost management. Artinya apa? Kalau dulu tidak semua orang bisa terbang. Tapi dengan Lion misalnya atau AirAsia, semua orang bisa terbang. Iya. Karena yang kami fokuskan adalah harga. Karena harganya murah, semua orang. Garuda nggak bisa. Garuda bilang nggak perlu semua orang terbang dengan saya. Karena saya memberikan servis. Saya mau Anda yang datang ke sini memang mencari servis, mencari kualitas dari produknya, mencari on time-nya. Itu yang ditonjolkan. Jadi service and quality. Jadi USP-nya Lion misalnya harga yang murah, USP-nya Garuda misalnya quality and service. Very clear. USP itu unique selling proposition. Betul. Tapi lucu juga ya kan, kayak misalnya kayak beberapa ada juga orang yang sampai niru warna. Kayak contohnya Rinso kan hijau nih, Attack keluarin hijau biar mirip-mirip, biar orang salah ambil apa gimana sih? Karena itu saya bilang tadi, hobinya kita kan yang paling gampang tuh kan ATM. ATM itu kan ajaran banyak teman-teman UKM ini kan. Iya. ATM Pak, ATM itu apa sih? Oh ya, apa? Amati, tiru, modifikasi. Boleh aja, itu yang paling gampang. Tetap harus ada diferensiasi kan kata kita tadi. Iya. Cuman kalau betul-betul kita mau head on untuk menjadi kompetitor yang kuat, biasanya kompetitor yang sebenarnya itu adalah yang selalu berlawanan dengan kita. Tapi sekarang balik lagi kan, kayak misalnya kita udah ketemu uniqueness kita nih. Katakan misalnya apa ya, misalnya kenapa sih mau nasi goreng ini? Oh karena nasi goreng ini banyak ayamnya misalnya. Ya. Terus kompetitor kan itu sesuatu yang bisa gampang diduplikasi. Betul. Akhirnya jadi nggak unik lagi. Iya, nah di situ yang itu kadang-kadang banyak teman-teman tanya saya, Pak kan karena itu ya, yang paling bagus tentunya USP atau uniqueness-nya kita itu pertama kekuatan kita. Iya. Jadi kita kuat di situ. Nggak ada gunanya kita nggak kuat di kekuatan leadernya. Nggak, kekuatan kita ahlinya di situ. Oke. Misalnya Garuda mungkin nggak jago dalam cost saving, tapi si Lion harus membuat bisnis model yang savingnya banyak supaya dia bisa memberikan harga yang murah. Contohnya apa? Makanya dulu kan heran-heran kita. Kok di Lion yang membersihkan pesawatnya siapa? Nggak tahu. Pramugari. Sama pramugara. Iya lah yang ngambil sampah itu kan gitu. Iya. Garuda mana ada? Garuda pramugarinya mungkin lengah-lengah keluar udah itu. Lalu ada tukang cleaning service masuk. Oh gitu. Iya. Kenapa? Gitu ya? Wah hemat. Nggak perlu cleaning service. Makanya itu satu. Misalnya kalau Garuda kasih full meal, dia nggak ada juga sama sekali. Iya. Ya kan gitu. Kalau Garuda space kakinya segini, mungkin dia lebih bagus. Biar muatnya lebih banyak kliennya. Karena bisnis modelnya berbeda. Karena keunggulannya adalah dari sisi cost management atau bagaimana membuat dia lebih efisien. Itu kekuatan. Garuda nggak kuat di situ. Karena dia kekuatannya adalah memberikan servis yang lebih baik. Jadi nggak ada masalah. Pasarnya juga ada kok. Dua-duanya ada. Jadi jangan takut gitu. Berarti playing field ini sangat penting ya? Penting playing field namanya. Itu di awal-awal. Kalau bisnisnya sudah jalan, biasanya masalahnya banyak di market landscape. Nah, market landscape itu apa coba? Nah, itu masalahnya tadi itu masalah brand. Iya. Bagaimana positionnya brand itu di benaknya konsumen kita. Bagaimana cara kita menjual, menetapkan pricing yang tepat itu seperti apa. Jadi, kadang-kadang kan banyak teman tuh. Oke, ini siap jualan. Iya Pak, ini udah ada nih. Oh. Berapa harganya? Pokoknya kita launching ini harus lebih murah daripada kompetitor Pak. Jadi harus lebih murah terus saya bilang. Iya, itu kenapa harus lebih murah? Paling ini sih. Kenapa nggak lebih mahal? Iya kan itu. Apa yang menyebabkan kita harus lebih murah coba? Karena
Paling gampang dia strategi paling males. Iya, paling males dia adalah orang cari yang murah. Celaka nggak tuh kalau orang mau cari murah? Iya, malah nanti pasti akan datang lagi kayak gitu. Nanti akan datang lagi orang yang lebih murah dari kita lagi. Iya, saya juga bilang kalau strategi ngomonginnya harga itu akan terus-terusan spiralnya ke bawah itu. Iya, maksudnya jadi nggak kuat, kurang kuat gitu loh kalau strateginya hanya harga. Jadi harusnya tidak. Boleh ada yang namanya misalnya promotional price di awal, tapi bukan karena kita harus lebih murah kan itu. Itu satu, misalnya pricing strategy. Bagaimana sih menetapkan pricing yang tepat pada saat launching? Saya sudah launching itu bagaimana? Promonya apa yang lebih baik misalnya. Kemudian jalur distribusi itu penting banget gitu. Jadi itu. Jadi kalau Anda mau online, Anda harus desain produk pricingnya, marginnya untuk bisnis online. Dengan distribution channel online beda dengan yang offline. Akhirnya saya bilang nggak sama, semua produk juga bisa dijual online. Ada produk yang bisa bagus di online, tidak bagus di offline. Tapi mungkin bisa. Bisa juga dua-dua, tapi strateginya berbeda, mungkin produknya berbeda. Nah ini itu di market landscape. Nah biasanya kalau perusahaan sudah besar, sudah akselerasi, baru di model 3 itu persoalan paling banyak, operational profitability. Bagaimana meningkatkan revenue yang sudah stuck. Mau diakselerasi penjualan. Bagaimana saya mau ekspansi lagi. Kalau saya harus diversifikasi, mau kemana. Lalu cost management saya apa? Cash flow. Pembunuh nomor 2, ya perusahaan-perusahaan kecil, cash flow. Iya. Pembunuh nomor 1-nya adalah nggak ada market. Marketnya udah nggak ada marketnya karena kita tidak memikirkan marketnya duluan. Kita membuat produk suka-suka hati kita, baru kita pikirkan marketnya. Udah salah. Itu modul 1, playing field. What is the problem you're trying to solve? Itu dulu. Nah, sekarang kan juga banyak sekali ya para UKM-UKM itu yang memiliki mau expand, anggapnya sudah growing segala macam, selalu masalahnya di SDM, Ya. Keluar masuk lah segala macam lah. Ya. Nah, kalau diminta untuk langsung hiring yang profesional, budget belum ada. Ya. Nah, dari Mas Budi sendiri biasanya sarannya gimana? Ya. Itu di dalam Smart Business Map modul kita, itu ada di modul 3, pertanyaan nomor 12. Waduh, apa itu ya? Building your team. Iya. Kenapa saya taruh di ujung di pertanyaan nomor 12 dari 1 sampai 12 pertanyaan itu? Karena tanpa yang di ujung itu, yang tim itu, maka 1 sampai 12 itu nggak ada artinya. Oh, malah oke. Karena saya selalu mempunyai konsep kan gini. Dari dulu saya sampaikan, we are all in people business. Apapun yang kita lakukan sebetulnya kita adalah bisnis orang. Kan itu. Jadi uang bisa dicari. Teknologi bisa dibeli, mesin bisa dibeli, tanah bisa, semuanya bisa dibeli kalau ada uang. Orang nggak gampang, karena orang harus didevelop, dikembangkan. Betul. Nah, jadi kalau itu kita paham, berarti kita harus punya perhatian untuk pengembangan orang atau mencari orang yang tepat. Nah, cuman celakanya kan pada saat kita masih kecil, UMKM atau entrepreneur baru, kan kita nggak punya uang untuk membeli misalnya talent atau orang-orang yang bagus, mahal. Caranya apa? 1, buat proses dulu. Maksudnya proses itu apa? Minimal ada proses di mana kita menyaring bahan baku orang yang kita tahu. Berkali-kali saya lihat kadang-kadang. Misalnya buka kafe baru, jangan satu kafe aja, satu warung Pak. Kadang-kadang yang membantu dia itu ya paling siapa sih? Dia lihat orang ada lagi nganggur di luar sana tuh. Mas nganggur ya? Ya udah Mas jadi karyawan saya dulu. Caranya gitu kan, misalnya contohnya. Jadi nggak ada alat penyaring. Jadi walaupun kita kecil, baru 1-2 orang nggak apa-apa, saring dengan benar dulu. Ya, memang kita tidak berharap orang-orang yang hebat-hebat, tapi attitude-nya baik. Prosesnya dulu itu 1, prosesnya ada. Jadi ada penyaringan. Yang kedua, apa sih yang diminta? Kalau saya ada 4 hal yang selalu saya lihat. 1, kalau memang kita lihat ada nggak leadership. Tapi Pak, kalau untuk tukang sapu nggak perlu leadership. Oh, betul, tapi sebetulnya ada juga leadership untuk tukang sapu. Minimal leadership untuk dirinya sendiri. Proaktif lah. Bagaimana dia memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri, itu kan leadership sebetulnya. Tapi untuk diri sendiri, bukan leading orang. Jadi leadership. Lalu managerial skills. Oh, tukang sapu ada nggak manajerial? Ada. Time management, monitoring apa yang dia kerjakan selama ini, dia lihat nggak, dia evaluasi nggak selama ini yang dia sapu itu bersih atau tidak. Itu kan manajemen, walaupun secara tidak sadar.
Kan itu. Lalu yang ketiga apa? Business skill. Business skill itu bukan berarti dia harus jago keuangan, enggak. Sense of business. Tukang sapu pun ada sense of business atau tidak, kelihatan. Caranya bagaimana? Misalnya, katakanlah dia di kafe, lagi nyapu-nyapu nih. Dia lihat teriak-teriak tuh ada orang yang nggak dilayani. Kalau dia nggak peduli, nggak ada sense of business, saya kan cuma tukang sapu, biarin aja. Tapi tukang sapu yang punya sense of business, dia pasti datangin ke pelayan itu, ya temannya yang pelayan, yang kasir, itu udah dari tadi tuh nunjuk mau order, belum dilayani. Itu sense of business. Ya, jadi walaupun tukang sapu pun punya sense of business. Sekretaris ada sense of business, ada dong. Tiap hari kalau dia biarin aja AC hidup, nggak efisien toh. Dia lihat, wah ini lampu hidup nih, saya keluar kantor matiin dulu karena menghemat. Sense of business. Jadi itu leadership, managerial, sense of business. Yang terakhir karakter dan attitude. Itu yang paling besar yang perlu lihat di awal-awal. Kan banyak orang kalau ngiklan copywritingnya diperhatiin, tapi giliran bikin lowongan, ya itu nonjolinnya gaji apa, akhirnya yang ngelamar yang matre-matre yang betul. Kayak gitu. Kalau dari Mas Budi sendiri ada ini nggak? Maksudnya cara mendapatkan orang kayak gitu nyarinya? Betul. Makanya saya terus aja ini rule of thumb-nya ya, istilahnya tuh secara umum hukumnya bagaimana? Kalau saya sih, saya akan cari orang yang tidak melamar. Oh gitu. Iya. Kalau orang melamar berarti dia butuh kerjaan dong. Iya. Yang saya cari adalah orang yang tidak butuh pekerjaan. Nyari di mana? Cari dia. Makanya zaman dulu sampai sekarang pun ada yang namanya headhunter. Oke, headhunter. Saya tidak mengatakan kita harus pakai headhunter untuk UKM sih. Tapi kenapa ada headhunter? Karena pada prinsipnya perusahaan-perusahaan besar dia tahu kalau mau cari orang yang bagus, jangan di iklan. Cari orang yang nggak perlu melamar. Tapi kita tahu sejarahnya apa. Tanya orangnya, siapa tuh? Ada nggak temannya dia? Tanya dia. Referensinya siapa? Nah dari situ langsung kontak dia. Jadi itu namanya makanya hijacking itu kan itu istilahnya. Hijack. Karena orang tuh nggak mau pergi. Kita yang menarik. Kalau di UKM bisa jadi mungkin dari karyawan yang kita ngeliat udah baik. Ya temen nggak yang kayak gini gitu ya. Gitu referensi itu paling enak awalnya. Yang paling bagus lagi adalah ambil orang lulusan sekolah yang baru, didik dari awal. Jadi masih fresh graduate? Iya, nggak apa-apa. Apakah itu dari SMK misalnya ya? Kalau misalnya kita punya kafe misalnya ya, misalnya SMK pariwisata misalnya, udah ambil dulu, didik dia sesuai dengan keinginan kita. Kasih training dia, kita yang train dia. Dibandingkan kita ngambil orang yang misalnya sudah jadi. Kecuali kalau kita betul yang sudah jadi. Itu referensi bisa ya, tanya ke orang bisa segala macam. Jadi SDM itu bagi saya kunci. Nah terus juga Mas Budi, jadi kan kadang tuh orang jadi suka abu-abu dalam artian misalnya harus mencoba lagi kalau gagal gitu ya. Nah tapi kan garis abu-abunya adalah misalnya ketika dia memulai suatu bisnis, dia tahu dari mana kalau bisnis ini tuh sebenarnya dia udah mesti ganti bisnis lu tuh udah mati gitu loh. Iya. Cuma kan ada orang yang ngotot enggak, gue mesti mencoba lagi, harus konsisten, fokus biar ini maju gitu. Iya. Maksudnya tuh melihat bisnis itu sehat atau sebenarnya emang udah sunset atau udah tenggelam itu gimana? Itulah the beauty of Smart Business Map yang saya buat. Ya bukan promosiin sih, tapi manfaat dari Smart Business Map itu dengan 3 modul 12 pertanyaan itu. Satu, kalau kita mau mulai bisnis, bisa kita lihat flow-nya. Apa yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau bisnis. Kalau kita sudah punya bisnis, kita bisa cek masih sehat atau tidak melalui 12 pertanyaan. Jadi itu semacam kartu sehatnya sebuah bisnis. Misalnya, pertanyaan nomor 1, what is the problem you're trying to solve? Jadi kalau Mbak Christine datang ke saya, Mas, aku mau liatin dong bisnis saya nih. Saya bertanya dulu, kategorinya apa? Playing field-nya misalnya, oke. Oh, kosmetik, oke. Lipstick kata lain. Saya tanya, lipstick ini mau solve problem apa sih? Mau solve problemnya karena kalau saya bikin lipstick yang Lume Colors itu banyak orang pakai lip matte yang kiss proof
itu selalu efeknya tuh kering banget. Oke. Bahkan merek-merek yang harganya 300.000, 500.000, makanya saya tuh pengen bikin yang ringan. Oke. Kan? Terus juga yang warnanya cocok sama kulit Asia. Ya, jadi ada pain-nya, Ada ada pain-nya. problem Iya, yang kalau dia memakai produk kita menyelesaikan problem. iya. Itu satu dulu. Tapi kalau generik aja, kita tanya, oke, air minum kan sama tuh. Iya. Kan itu. Problemnya haus, Pak. Iya sih, semua air minum bisa menghilangkan haus. Jadi apa bedanya kan itu? Benar. Cari lebih spesifik lagi. Kan itu ya. Iya. Jadi misalnya, kenapa Pocari Sweat ada? Tuh dia menceritakan bahwa tubuh ini butuh loh penggantian ion itu pada saat Anda berkeringat, olahraga, segala macam. Kan gitu. Benar. Nah, kalau minuman ini nggak bisa gantiin itu. Nah, itu menurut dia kan. Jadi kalau orang belum tahu masalah, ciptakan masalah nih. Ada ya, masalah nih. betul. Ciptakan Jadi the masalah. best way untuk mendapatkan bisnis, ciptakan. Kenapa perang itu menurut saya tidak akan selesai-selesai? Iya. Karena ada bisnis senjata yang tetap memerlukan perang. Makanya dibikinlah galau. Kalau enggak, dia akan menciptakan perang. Itu menurut saya. Iya juga ya. Itu contohnya kan. Iya. Jadi artinya, setiap pertanyaan nomor 2 adalah who has a problem? Target market Anda sudah clear atau tidak? Kadang-kadang karena kita nggak clear target market kita nembaknya kemana-mana tuh. Peluru kita satu, kita nembak kemana-mana, habis, hasilnya nggak ada. Tapi kalau kita very clear dengan target market kita, bagaimana kita mengsegmentasi pasar kita nggak perlu kemana-mana. Itulah hebatnya sekarang dibandingkan zaman saya dulu. Zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram yang bisa, kalau Anda beriklan, bisa langsung cari profil dari target market Anda. Dulu nggak ada. Iya. Paling kita mau iklan ke TV, siapa sih target market TV ini? Oh, kalau TV itu ini, kalau RCTI itu. Habis itu lihat, oh, kalau program ini target marketnya ini. Paling itu. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa kontrol toh. Siapapun yang di depan TV itu, ya itu akhirnya melihat iklan kita. Tapi dengan adanya seperti Facebook, Instagram yang bisa Anda kontrol dengan biaya yang sangat sedikit, luar biasa. Sekarang ini paling tepat lah jadi entrepreneur zaman sekarang. Jadi Anda nggak takut lagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa itu. Perusahaan raksasa itu harus takut dengan kita yang kecil-kecil. Menurut saya, this is the time kalau mau. Gitu. Oh ya, aku juga mau nanya ini, Mas Budi. Sekarang kan kesannya tuh kalau orang mau dinilai keren mesti jadi pengusaha gitu kan. Oke. Boleh nggak kasih tips buat yang mereka yang masih bekerja Iya. gitu? Biar nggak ujuk-ujuk resign terus Betul. tahu modal nekat. Betul, ya banyak yang gitu. Saya juga banyak teman yang begitu. Jadi sebetulnya kan gini ya. Saya mengalami sendiri. Saya sebagai dulu pengusaha, habis itu jadi profesional, sekarang menjadi pengusaha sosial lah, lebih banyak ya lebih sosial. Tapi intinya kan gini. Kalau saya sih dalam hidup ini, kalau ini menurut pribadi saya sih, apapun pilihan profesi kita, itu semuanya baik menurut saya. Tergantung target kita apa sih dengan profesi kita. Ujungnya apa? Makanya bagi saya itu pekerjaan, apakah itu jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi dokter, jadi tentara, itu hanyalah alat toh. Jalan menuju sesuatu. Iya. Sesuatunya itu yang harus tahu dulu. Sesuatunya saya itu adalah berbagi tadi itu. Bermanfaat lah. Ya, Iya. kan itu, berbagi. Karena cita-cita saya sebetulnya adalah ya tadi itu guru, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi jalannya tidak harus jadi guru toh. Bisa jadi pengusaha dulu, bisa jadi profesional, bisa itu. Sekarang sebetulnya secara prinsip saya banyak melakukan apa yang dilakukan oleh seorang guru. Kan itu contohnya. Jadi banyak kita terjebak, kita memilih jalan tanpa kita tahu tujuan. Itu yang membuat kita confused. Kan itu. Makanya galau nih, profesional nih. Kayaknya asik ya jadi entrepreneur gitu ya. Seperti saya dulu pengen jadi olahragawan, semuanya olahraga saya pelajari, tapi nggak ada yang ahli satu. Pengen jadi pemusik, tapi nggak ada ahli satu pun, sehingga nggak jadi. Nah, tipsnya apa? Pertama, apapun yang kita lakukan sekarang harus dilakukan sebaik mungkin. Itu dulu. Karena bagi saya itu kan kredibilitas. Jadi Anda mau pindah kuadran, mau jadi profesional, mau jadi pengusaha pun, kredibilitas Anda di mana dulunya tetap bermanfaat untuk kuadran yang baru. Kalau dulu Anda jelek waktu jadi profesional, ya kan itu, nggak dipercaya orang. Begitu Anda cari partner jadi berbisnis, mungkin orang akan tanya, tempat lama Anda bekerja tuh, itu siapa sih orangnya, gimana orangnya? Wah nggak bagus dulu begini. Jadi lakukan pekerjaan yang terbaik. Itu satu. Lalu yang kedua,
kalau memang iya kita mau pindah kuadran itu, persiapkan. Kalau saya selalu menyiapkan diri ya, sebelum saya mungkin agak sedikit beda ya mungkin dengan banyak orang, karena saya lulus aja iya, itu lulus 1 tahun dan lulus kuliah. Karena saya mempunyai target-target itu dari tahun 85 saya sudah buat gitu. Tapi saya akan review 10 tahun. Jadi sekarang targetnya per 10 tahun ya. Jadi ini 2020, makanya saya bilang tadi ya, Iya. saya pengen ada target baru saya nih. Makanya Januari ini saya akan membuat sesuatu mudah-mudahan baru, bermanfaat. Mungkin saya launching bulan Maret misalnya ya. Sehingga itu ada target baru saya 10 tahun. Kalau saya tentunya masih ada ya. Iya. Nah, tapi itu dulu. Jadi siapkan. Ya, siapkan. Nah, kalau kita mau jadi dari profesional mau jadi entrepreneur, pahami bahwa dunia itu berbeda. Berarti kita harus yang pertama sekali yang kita harus siapkan adalah mental. Jadi bukan soal uang. Betul. Mental Kerja dari 40 jam jadi 80 jam betul. seminggu. Bayangkan dulunya saya banyak loh dapat kaum profesional Iya. yang pada saat dia berbisnis akhirnya nggak berhasil karena mentalnya ada 2 macam nih. Ada teman-teman saya nggak usah cerita siapa, dia pernah jadi misalnya pembesar lah, apakah itu jadi CEO atau apalah pokoknya ya. Iya. Intinya itu, habis itu pensiun nih. Pensiun, dia pikir wah enak pensiun itu jadi pengusaha tuh. Nah, apalagi yang punya mental misalnya yang post power syndrome-nya kuat. Wah, dulu saya kan CEO, Disegani. dilayani, Iya. ada sekretaris keuangan besar Iya. ya, dan segala macam nih. Iya. Jadi akhirnya katakanlah dia punya uang. Lalu dia buatlah bisnis. Apa yang pertama sekali banyak saya lihat teman-teman tuh? Dia pergilah sewa kantor dulu yang besar di gedung yang mahal di Sudirman misalnya ya. Kemudian dia buatlah furniture-nya luar biasa seperti dia dulu. Nah, ini post power syndrome. Itu aja sudah mungkin separuh dari kapital atau dana yang harusnya dia bangun untuk bisnis sudah habis dari situ untuk menjaga image dia. Mobil harus tetap Mercedes, mungkin sekretaris harus ada, satpam harus ada. Cik Christine lihat kantor saya, kecil aja, nggak sampai 100 meter. Saya nggak ada post syndrome. Kalau teman-teman saya dulu yang teman-teman CEO datang sini, kecil kantor lu buat, ya emang gue perlu banyak. Orang saya juga jarang di sini kok. Lebih sering Orang pamer aja di sini 2, 3. Buat apa? Iya. Sama sekarang juga di mana-mana kantor saya cuma backpack saya, Pak. Ada komputer saya di situ. Udah. Tapi banyak orang nggak siap mental seperti itu. Pada saat kita menjadi entrepreneur, kita harus jualan. Kita harus memberikan servis. Dulu waktu jadi profesional kita mungkin rasa dilayani. Kita yang di servis. Dan servis. Jadi mentally different. Nah itu kadang-kadang yang saya lihat. Kalau itu nggak siap. Kalau ilmu mereka punya semua. Mental, mindset, kemudian tadi itu. Ya, post power syndrome itu harus dihilangkan. Gengsi harus hilang. Nggak ada gengsi. Nah, kan Mas Budi kan juga ada kayak pelatihan SBM Ya. yang Smart Business Map. Nah, terus ada lagi pelatihan CEO juga ya. Ya. Yang pelatihan CEO itu memang sebenarnya basic-basicnya apa sih yang mesti diketahui oleh seorang CEO gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya kan gini. Waktu ya ini. CEO atau pemilik bisnis lah ya. Ya. Iya. Jadi waktu Smart Business Map itu kan fondasinya. Iya. Jadi fondasi. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya teman-teman ini kalau dia sudah mulai naik kelas, baru dia boleh ikut workshop saya berikutnya. Saya nggak jualan workshop soalnya. Iya. Kan gitu. Jadi kita pilih. Jadi Smart Business Map itu untuk umum. Kalau setelah itu ada triple value, itu hanya undangan. Jadi lebih banyak ke strategi. Pendalaman dari SBM. Oke. Tapi lebih banyak menjurus ke strategi, ya, planning, kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai perusahaan kita bisa menjadi 2-3 kali lipat. Makanya namanya triple value. Karena pada prinsipnya kan gini, kalau saya investasi di Cik Christine misalnya, saya investasi ini 1M nih. Konsep saya adalah harus naik 3 kali lipat nilai investasi saya dalam 5 tahun. Itu dia. Jadi kalau saya invest 1M misalnya, maka rata-rata bisa jadi kalau kurang berhasil ya mungkin 7 tahun ya, tapi rata-rata lah dalam 5 tahun saya berharap yang 1M tadi menjadi 3M. Makanya namanya triple value. Dan itu biasanya dipakai oleh private equity fund yang besar-besar.
Jadi kalau Anda butuh dana nanti 1 triliun, 2 triliun misalnya, mau IPO misalnya Saya baru kepikiran misalnya kan itu. Biasanya pemikiran mereka seperti itu. Kalau venture capital biasanya lebih tinggi lagi permintaannya karena risikonya lebih tinggi. Makanya setelah basic ini ada, makanya teman-teman yang menyiapkan diri untuk misalnya berpartner, mau joint venture atau mau suatu saat mau IPO, pengen tahu nilai perusahaannya bagaimana, lalu apa sih yang harus diutak-atik di perusahaan itu supaya nilai saya bisa 2-3 kali lipat seperti yang kami lakukan misalnya di Sarusada dulu. Itu yang kita pelajari di situ. Tapi itu hanya berdasarkan undangan yang sudah pantas pergi ke situ baru kami undang. Jadi tidak semua orang. Jadi makanya tidak pernah ada di publik. Nah, kan itu. Nah, kalau itu sudah biasanya sebagai owner, founder atau CEO harus punya skill mengelola bisnisnya seperti seorang CEO yang benar gitu. Kalau sudah mulai besar. Gitu. CEO yang benar itu menurut Mas Budi kayak gimana? Tadi itu, makanya di dalam program itu kita ada lakukan assessment, pakai namanya Harrison Assessment. Harrison Assessment. Ya. Sehingga kadang-kadang teman-teman tuh lucu juga tuh orang workshop tuh. Takut-takut dia lihat dia punya ini saya bisa jadi CEO atau tidak. Banyak juga ya yang kata Anda tidak cocok jadi CEO. Ada juga tuh. Banyak juga. Analisanya bisa sampai tulis kayak gitu. Ada. Anda tidak cocok. Iya, ada. Karena apa? Karena di dalam assessment itu berdasarkan kriteria yang kita sudah tetapkan, seorang CEO itu seperti apa sih? Nah, itulah profil yang kita cari. Nah, kita tes tuh teman-teman itu dengan profilnya itu. Jadi banyak juga yang walaupun dia ikut program saya, itu yang nggak cocok. Bener loh. Jadi saya kan pusing. Jadi kalau gitu gimana Pak Udi? Lah, ya. Akhirnya CEO yang lain. Cari ya bina CEO. Cari CEO kan itu. Anda tetap aja, bukan berarti Anda tidak boleh mengelola perusahaan, tapi mungkin Anda ada tipikalnya lebih ke kreatifnya, sukanya kan begitu. Iya. Ada orang tipikalnya pengennya pokoknya saya menciptakan aja deh. Kan ada yang begitu. Ada yang bisa membuat tapi tidak bisa memaintain. Sedangkan CEO itu kan harus dua-duanya. Kalau membuat harus bisa maintain tuh. Minimal yang maintainnya harus ada CEO-nya. Nah, itu jadi agak berbeda dengan SBM yang lebih teknis. Triple value teknis dan strategik. CEO itu betul-betul lebih ke non-teknis. Kalau yang bukan kelas kayak apa sih, kayak pelatihan 5 hari itu yang CEO itu. Itu business camp. Oh, yang business camp. Itu yang terakhir itu biasanya. Tadi sempat Mbak Amelia, sekretarisnya Mas Budi, aku sempat tanya soalnya. Iya. Itu benar-benar menyeluruh banget loh. Hari pertama diajarin apa kalau nggak salah. Ya. Hari kedua diajarin finance. Ya, betul. Karena target dari business camp itu adalah membuat rencana untuk tahun depan. Iya. Jadi objektifnya itu. Jadi, boleh dijelasin sih hari pertama diajarin. Jadi misalnya hari pertama itu biasanya kita mereview kembali SBM. dalam singkatnya. Jadi kita review SBM-nya dia, tapi kita ajarkan kembali sedikit, lalu kita review bisnisnya dari sisi SBM. Apa yang harus diperbaiki misalnya. Kemudian kita lihat strategi apa sih yang akan dia bawa, apa sih persoalannya misalnya ya. Lalu kemana dia mau pergi tahun depan gimana? Apakah dia harus merubah strategi dari sisi produk baru? Apakah dia perlu launching atau tidak? Apakah dia perlu ekspansi ke daerah baru atau tidak misalnya untuk menambah revenue-nya. Kemudian setelah itu bagaimana dia membuat budgetnya yang tepat. Hari kedua. Dari sisi financial budgetnya apa sih? Kenapa misalnya jangan terlalu banyak misalnya expenditure, namanya ada capex, capital expenditure. Jadi investasi yang berbau mesin dan segala macam di mana cash flow kita berat, misalnya itu sebaiknya dikurangi misalnya. Maksudnya kayak bikin kantor gede-gede gitu. Ya, jadi misalnya kemudian ya tadi itu bagaimana mengelola cash flow kita supaya dengan sales seperti ini dengan cash flow. Karena gini, banyak teman-teman yang buat bisnis plan gini. Wah, agresif penjualannya. Lalu dengan bangga saya akan masuk ke Indomaret. Banyak teman-teman saya yang saya lihat masuk Indomaret 2 tahun setelah itu bangkrut. Mungkin bisa cash jadi flow. Cash flow karena pembayarannya belum lagi kalau barang nggak laku. Betul. Wah, iya benar. Jadi jangan bangga dulu. Banyak orang bilang, Pak, produk saya ini udah masuk loh Pak di Indomaret di seluruh Indonesia loh. Lalu Indomaret minta produksi sekian banyak. Mampu atau tidak? Iya, mesti ada dana talangan. Dana. Kalau kita mau menjual 1M, kita butuh dana 3M. Kan itu? Iya sih. Satu untuk produksi, satu lagi untuk pembayaran yang tertunda. Nah, kalau kita nggak ada itu, gimana cara kita ngatur kan itu? Nah, budget kita bagaimana? Ini contohnya yang apa yang kita coba pelajari di situ. Nah, yang terakhir, kita cerita soal people. Orang, bagaimana ngatur orang itu supaya
dengan strategi seperti ini, dengan ekspansi seperti ini, orang yang seperti apa yang kita butuhkan, yang cocok, kemudian jumlahnya bagaimana, kemudian seperti apa profil kita nanti. Sehingga dibuatlah konsepnya adalah draft dari plan-nya itu, yang nantinya waktu dia kembali lagi ke kantornya atau ke perusahaannya, dia bisa detailkan dan bersihkan lagi, ya itulah menjadi plan-nya. Jadi kita membantu buat 2020, 2021. Oke, tahun selanjutnya ya. Iya, biasanya makan di akhir tahun kita melakukan. Biasanya 2 bulan sebelum akhir tahun sih kita menyiapkan. Jadi itu stepnya yang kita coba buatkan di luar dari ada yang khusus-khusus yang saya bantu gitu ya. Yang jadi partner ada, yang hanya saya menjadi advisornya juga ada. Ya saya lihat juga sih yang potensial mungkin saya bantu, ya saya bantu. Yang kekurangan yang saya lihat dulu, kan ada 6 persoalan pokok yang saya lihat tahun 2010 itu, waktu saya mulai membantu. Satu adalah business knowledge. Yang kedua adalah pasarnya. Yang ketiga baru capital. Capital ini bukan nomor 1. Walaupun setiap saya tanya entrepreneur, apa sih persoalan you dalam bisnis? Modal, Pak. Saya bilang saya kasih punya modal banyak. Kalau you nggak punya knowledge mengelola modal itu berantakan. Baru setelah itu penggunaan teknologi zaman sekarang ini harus, ya, karena ini advantage yang kita sekarang. Kemudian masalah keuangan dan administrasi, ngaco, nggak ada. Ya kalau coba tanya ya, saya mungkin 50% lebih dari para entrepreneur yang saya temui itu nggak punya laporan keuangan. Kemudian mungkin hanya 10% yang betul-betul punya laporan keuangan. Mungkin 1% dari yang ikut saya itu betul-betul yang sudah ada laporan keuangan yang bagus dan diaudit. Nggak sampai 1%. Nah, itu aja sudah susah kan? Bagaimana kita tahu untung atau tidak? Kita nggak punya laporan keuangan. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi itu, yang kami lakukan itu lebih banyak fokusnya membangun fondasi, bagaimana membangun bisnis yang bisa sustainable jangka panjang, bukan jangka pendek. Tadi juga Mbak Amelia, sekretarisnya Mas Budi itu juga sempat bilang, Mas Budi sendiri juga punya produk sendiri ya? Ada produk. Ada lagi yang apa? Blue Kelinci. Itu proyek sosial saya. Karena saya melihat di kampung halaman saya di daerah Kerinci, Gunung Kerinci di Sumatera, Jambi ya. Itu dulu masalah hutan taman nasionalnya itu banyak dirambah oleh petani, oleh masyarakat sekitar, karena ya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan toh. Kesejahteraan perut lah. Perut toh. Kalau orang perutnya lapar, bunuh orangnya mau kok. Jangankan masuk hutan, nebang hutan. Nah, lama-lama taman nasional itu bisa hilang. Ya saya pikir apa sih kontribusinya saya. Lalu lihat sebetulnya, oh ternyata ada kopi yang nggak pernah dikenal orang di luar. Sebetulnya enak banget. Nah di situ saya pikir, gimana kalau saya kembangkan itu, coba memperkenalkan dunia luar, meningkatkan kesejahteraan petani, ya, sehingga mereka tidak perlu lagi misalnya datang menembang hutan, ya merusak taman nasional. Nah itulah kita mulai proyek 4 tahun yang lalu. Kami buatkan Korinci Movement namanya dengan Korinci Heritage. Belum ada Blue Korincinya dulu. Karena kita urusannya hulu dulu nih. Petaninya dulu beresin ya. Cara dia memetik dulu tuh, lalu tengkulak itu kita hilangkan. Di kampung saya ini contohnya, Arabica dan Robusta itu dianggap sama. Padahal harga Arabica itu bisa 2-3 kali lipat dibandingkan Robusta. Jadi petani itu dibodoh-bodohin gitu. Nah, jadi kita ajarkanlah dia ilmu. Diajarkan bedanya Robusta itu apa, Arabica itu apa, ini harganya harus lebih mahal, jangan dijual lebih murah. Tapi supaya dia lebih mahal, proses pemetikannya harus seperti ini, memprosesnya harus seperti ini, standar internasional saya buat. Sekarang petani-petani di situ tuh sudah ekspor kemana-mana. Saya bangga dengan petani-petani itu. Saya hanya bagian sedikit saja mungkin dan membantu mereka. Nah sekarang tugas saya apa? Memperkenalkannya ke konsumen. Dari sisi pemain kopi di dunia sekarang ini sudah kenal kopi Kerinci. Kalau Ci Kristen misalnya pergi ke kopi specialty house ya, roastery, biasanya pasti sudah ada Kerinci. Sekarang pun di Starbucks Reserve namanya, itu yang Starbucks yang premium ya, yang premium. Itu sudah ada versi Kerinci. Dia beli dari petani partner kami. Nah sekarang saya mau membangun brand Blue Kerinci. Supaya apa? Supaya orang lebih mengenal lagi produk itu, supaya orang membeli itu bukan hanya kopi. Kami tidak menjual kopi aja sebenarnya. Kami pengen betul value yang kami jual. Story behind-nya. Karena
Yang itulah kenapa kami bekerja sama dengan Emurgo dari Jepang sekarang ini memakai teknologi blockchain. Dengan memakai teknologi itu, dengan software itu, sekarang saya bisa memantau, tahu asal usul kopi yang diminum nantinya di kafenya saya. Pakai scan code aja tuh, scan code. Oh, saya tahu nih perjalanannya dari sampai saya minum ini itu 50 hari. Mulai dari dia di harvest, dipanen, sampai dicuci, dikeringkan, di mill, di hulling, sampai dia dikirim ke sini, lalu di roasting, itu 50 hari. Perjalanannya ada petanya. Petaninya siapa namanya? Varietasnya apa namanya? Kemudian ketinggian tempat ditanamnya itu berapa? Fotonya ada semuanya. Tinggal di scan. Jadi kalau misalnya nanti kalau udah selesai itu mudah-mudahan Maret ini kita akan launching. Misalnya minum nih kopinya yang dibeli ini belum kerincinya. Di scan tuh, ini petaninya namanya ini loh yang saya minum itu misalnya ya. Dari kerinci itu. Jadi tell us the story. Karena betul. Story itu menjual banget loh sebenarnya. Branding itu sebenarnya story tuh. Iya, orang beli something karena dia kenal orangnya. Betul. Kenal yang jual. Betul. Dan kita membangun itu kan supaya orang bisa trust dengan kopinya kita. Iya. Terus tadi kan juga Mas Budi kan sempat bilang 10 tahun ke depan ini ada rencana baru kan? Iya. Itu rencananya boleh di-share nggak apa? Dulu saya membangun teman-teman, dulu ada namanya itu program 1 in 20 namanya. Jadi SBM Pro Indonesia ini, Smart Business Map Pro Indonesia ini dulu namanya itu 1 in 20. 1 in 20 itu artinya tuh 1 juta entrepreneur yang bisa mendapatkan ilmu di tahun 2020. Jadi program saya itu sebetulnya pengennya 1 juta. 1 juta entrepreneur yang bisa tercover. Itu perencanaan dari tahun 2010 sampai 2020 toh. Makanya 1 in 20 namanya. Tercapai nggak 1 juta? Tidak. Jadi hidup itu kan nggak selalu indah toh. Iya. Cuman saya kan evaluasi. Dulu bayangan saya tidak semuanya offline. Iya. Bayangkan saya workshop itu saya udah hitung-hitung. Kalau harus ada workshop berapa banyak coach yang harus saya bina. Ya sekarang ini cukup banyak gitu ya. Gak akan terkejar kalau semuanya offline. Nah salah satunya cara adalah bagaimana saya mencari jalan bisa sharing ilmu ini ya melalui sebuah mungkin program ya yang baru tapi menjangkau jutaan orang di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dalam 10 tahun berikutnya itu 1 juta itu tercapai. Itu salah satu. Lalu yang kedua, minimum ada 1 di antara teman-teman yang saya bantu ini, minimum ya, saya harapkan lebih dari itu ya. Sudah bisa IPO. Ya. Entah itu kapan, entah tahun ini, entah tahun depan, entah 3 tahun lagi. Intinya itu. Jadi yang nilainya menurut saya tuh harusnya itu triliunan gitu. Nah, ya itu kira-kira gitu. Dan itu sudah ada sih calon-calonnya sudah ada. Cuman ya saya nggak mau cerita dulu lah karena masih itu. Sudah ada banyak kok sebetulnya. Teman-teman tuh hebat. Saya hanya supporting function aja kok. Saya hanya dorong-dorong belakang ya pembantu-pembantu umum teman-teman lah. Itu aja yang saya lakukan. Saya senang. Saya rasa untuk membantu Indonesia secara umum. Kita tidak perlu toh harus jadi anggota DPR atau menjadi bupati, gubernur, menteri, presiden kan nggak perlu toh. Cara kita membantu ya lakukan apa yang kita bisa lakukan, yang kita bagus kita kuat di situ dan secara tidak langsung itu akan membantu Indonesia. Itu aja sih. Oke, thank you banget Mas Budi buat waktunya. Kita ngobrol berapa lama ya? 1 jam lebih kayaknya. Iya. Thank you banget buat waktunya. Jadi thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Semoga terinspirasi. Mas Budi juga punya channel ya? Sebetulnya punya dulu, tapi saya mau makanya mau diaktifkan lagi. Channelnya Mas Budi. Channel Budi Islam juga tulisannya. Iya, betul. Nah, nanti juga jangan lupa subscribe karena untuk perencanaan 10 betul. tahun ke depan ini masih juga Januari ini kita siap, betul. Untuk bagi-bagi tips. Thank you. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, share ke Twitter, share ke Facebook dan ke teman-teman kalian ke WhatsApp. Saya Christina Lee, Budi Isman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Bye. Thank you.
Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.